Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Dream Dahsyat Channel. Tentunya saya sendiri, Rian Al-Fatih. Kali ini teman-teman, saya akan berbagi kembali tentang insyaallah hal-hal yang positif dan tentunya akan membawa perubahan dalam diri teman-teman sendiri. Pembahasan kali ini teman-teman, sekali lagi sebelum saya mulai, saya bukan orang yang hebat, bukan orang yang bisa, tapi karena mau berbagi tentang vlog kali ini. Saya akan berbicara tentang dendam positif. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang dendam, pasti terlintas dalam pikiran kita adalah hal yang negatif, bahwa kita akan nampar, bahwa kita akan lihat lo nanti, gue akan balas lo, dan gue akan sakitin lo, lebih sakit dari lo nyakitin gue. Seperti itu teman-teman, biasanya kalau misalnya kita dendam. Oke lah, tapi itu dendam yang negatif teman-teman semua. Tapi kali ini teman-teman, kita akan berbicara tentang dendam yang positif. Bagaimana sih kalau kita sudah berbicara tentang dendam itu supaya positif arahnya? Ya mudah sekali teman-teman. Dengan kita mengubah mindset atau pola pikir kita, bahwa setiap dendam itu tidak semuanya, tidak semua mengarah kepada hal yang negatif. Tapi kalau misalnya kita lebih dulu berpikir bahwa dendam itu harus nyakitin dan harus membuat orang rugi, itu salah teman-teman semua. Nah, kali ini kita berbicara tentang dua hal. Kebiasaan bahwa ketika kita menjadi hebat dengan dendam tapi yang positif. Dua hal. Yang pertama adalah kecewa, namun kecewa yang positif. Bagaimana sih teman-teman? Biasanya ketika kita dalam pekerjaan, dalam bisnis, ketika kita dirugikan, kemudian bukan hanya fisik, material juga kita dihantam kerugian yang banyak. Kemudian kita merasa kecewa dan akhirnya marah. Dan marahnya bagaimana? Tentu marah yang seharusnya kita lakukan adalah kecewanya itu harus dengan hal yang positif. Artinya nanti gue buktiin kalau hari ini gue dikecewain, besok lo lihat kesuksesan gue akan lebih dari lo yang sekarang. Kalau misalnya mindset kita seperti itu, kita akan siap-siap menjadi kedepannya orang yang lebih dari dia. Tentunya hal itu akan menjadi motivasi yang terbaik. Dengan kita berpikir dan berprasangka positif, akhirnya kita akan temukan hasil yang terbaik. Kecewa dan marah yang positif, dua hal ini. Kecewa positif, kemudian marah yang positif. Kalau kita artikan dengan negatif tadi, akhirnya kerugian itu nggak orang lain yang dapatkan, kita. Dua kali, double kita dapatnya kerugiannya itu. Pertama kita disakiti dan sakit, kemudian kita merasa disakiti dan lebih sakit lagi. Tapi kalau misalnya kita mengubah kecewa itu positif, kemudian marah itu positif, kita hanya satu kali mengalami kesakitan. Namun yang kedua kalinya kesuksesan itu akan kita raih, dan orang yang menyakiti kita akan lebih sakit dari kita, bahwa kita membuktikan bahwa kita itu bisa. Jangan sampai lupa ya teman-teman, kecewa, marah di dunia itu memang hal yang wajar. Tentu kita harus siap-siap dengan segala situasinya. Apalagi kalau teman-teman itu biasa ingin memulai bisnis, ingin serius dalam pekerjaan, pasti teman-teman akan bertemu dengan yang namanya kecewa dan marah. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa mengelola kecewa dan marahnya, siap-siap teman-teman hancur karena pikiran dan hati teman-teman sendiri.
Oke, sudah tahu teman-teman? Ketika kita itu merasa dendam, harus dendam yang positif. Artinya membangun untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Dengan begitu, ketika kita dendam, akhirnya tetap bekerja dengan giat, dengan semangat, karena kita ingin mencapai dendam yang positif. Artinya, oke lah, lo hina gue sekarang, tapi besok lo lihat, lo yang deketin gue dan lo akui bahwa gue itu hebat dari lo, dan lo minta maaf sama gue. Itu dendam yang positif, teman. Jangan kalau misalnya kita dendam sama orang, besok lo gue jaga lo di simpang 4 lo, terus gue pukul lo, ntar gue suruh dan gue telepon teman-teman suruh mukul lo. Itu salah, teman-teman. Kita dua ruginya. Kita melakukan hal yang salah, kemudian bisa dipenjara, dan kita, apapun agama dan kepercayaan kita, ketika kita menyakiti orang, apalagi sampai memukul, artinya kita telah melakukan dosa. Jangan sampai teman-teman kayak gitu. Mari sama-sama kita artikan dendam itu dendam yang positif. Akhirnya kita bisa melewati semuanya. Oke teman-teman, hari ini adalah Jumat pagi, Jumat berkah. Mari kita sama-sama berbagi semangat. Dan cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Spirit pemuda bisa. Go proses, go sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.